Langsung saja saya ingin mengundang para narasumber kita yang akan sharing banyak hal tentang Satu Indonesia Awards. Izin mengundang kembali Rektor Universitas Yarsi dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Profesor Fasli Jalal. Silakan naik, Profesor. Selamat pagi, Profesor Fasli. Silakan boleh di sini, Prof. Dan juga Direktur Utama Tempo, Mas Arief Zulkifli. Boleh naik ke atas panggung. Dan juga Head of Corporate Communications Astra, Bapak Boy Kelana Subroto. Juga penerima apresiasi Satu Indonesia Awards tingkat provinsi tahun 2017 bidang kewirausahaan, Mbak Yanti. Silakan bergabung untuk naik ke atas panggung. Aku boleh dengar tepuk tangannya sekali lagi? Nah, kita akan mendengar nih banyak cerita-cerita inspiratif. Nah, pastikan teman-teman menyimak ya semuanya, dan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan nanti boleh scan QR code yang ada di sini. Selamat pagi Bapak-bapak, Mbak Yanti. Selamat pagi Pak Fasli. Selamat pagi Mas Arief Zulkifli. Aku boleh panggil Mas Azul ya? Sapaan akrab. Wih, si akrab. Dan juga Pak Boy. Selamat pagi Pak Boy dan juga Mbak Yanti. Halo, selamat pagi. Nah, teman-teman semua pasti penasaran nih, ada apa sih nih? Narasumber di depan sudah siap menceritakan berbagai banyak hal. Nah, aku mulai dari Mbak Yanti nih. Mbak Yanti, Mbak Nur Rahmiyanti. Nah, ini putri kelahiran Mataram NTB yang sejak tahun 2017 sampai sekarang membina dan mendampingi petani sorghum dalam hulu dan hilirisasi secara korporasi. Dan di tahun 2017 Mbak Yanti mendapatkan kesempatan meraih apresiasi Satu Indonesia Awards tahun 2017 tingkat provinsi di bidang kewirausahaan dari Astra. Bahkan Mbak Yanti tahun 2018 membangun Desa Sejahtera Astra atau DSA Sorghum Lombok ya Mbak ya. Dan dimulai dari hanya 2 desa saja, betul Mbak, sekarang terus memperluas DSA Sorghum Lombok sampai dengan total sebanyak 22 desa di 4 kabupaten. Dan bahkan garapan lahan sorghumnya kurang lebih 500 hektar. Benar ya Mbak ya? Dengan 1000 petani. Keren banget nih Mbak Yanti. Bahkan DSA Sorghum Lomboknya juga mendapatkan berbagai penghargaan. Dan Mbak Yanti sudah mulai ekspor ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia dan bahkan di beberapa negara lainnya ya Mbak ya. Nah, nanti kita akan cerita lebih banyak nih sama Mbak Yanti nih terkait dengan pencapaiannya Mbak Yanti. Mungkin izin aku langsung saja kepada Mbak Yanti. Langsung mau nanya-nanya nih Mbak Yanti ya, boleh ya? Nah, Mbak Yanti kan sudah berinovasi dalam pengolahan sorghumnya ya Mbak Yanti. Boleh diceritakan nggak Mbak, ide awal Mbak Yanti ini sebenarnya seperti apa sih? Ide awal si sorghum yang saya angkat itu awalnya itu karena keterpurukan petani sorghum yang ada di NTB menjadikan pakan ternak dan mereka hanya konsumsi dengan kelapa dan garam. Itu di desa-desa yang benar-benar terpencil yang ada di NTB. Akhirnya saya bersama tim tergerak. Kenapa sih sorghum harusnya bisa dikembangkan lebih banyak lagi? Akhirnya dengan pengembangan itu saya sama tim ngajak petani pendampingan. Awalnya dari ikut Satu Indonesia Awards juga ya. Nah, itu awalnya 10 petani yang dimana mereka itu benar-benar menjadikan pakan ternak si sorghum. Akhirnya pendampingan dengan tim, dengan pokoknya kita bahwa sorghum ini benar-benar memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dengan seiringnya berjalan 2018 kami kerjasama dengan CSR-nya Astra, yaitu kami bentuklah Desa Sejahtera Astra Sorghum Lombok. Nah, itu dengan pengembangan 2 desa sampai saat ini 22 desa dengan 1000 petani dan produk kami sekitar 20 produk. Itu kami sudah ada reseller-reseller di beberapa provinsi yang ada di Indonesia dan kami ekspor juga di beberapa negara. Yang kontinu kami ekspor ke Singapura 2 minggu sekali. Itu sih. Wah, jadi udah banyak banget nih Mbak Yanti ya ekspornya tadi dari keterpurukan petani ya sebenarnya. Nah, mungkin berarti
perubahan paling besar apa Mbak Yanti yang mungkin dirasakan petani-petani ini terkait inisiatif yang telah Mbak Yanti lakukan tadi? Terdampak sekali. Yang awalnya mereka mata pencahariannya memang di bawah rata-rata, sekarang mereka udah malah lebih kaya petani dibandingkan kita yang bantu. Nah gitu. Jadi kita sistemnya korporasi. Jadi di mana benih, biaya saprodi dan biaya tenaga kerja kita kasih gratis. Hasil mereka jual ke kami dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga komoditi lainnya. Jadi udah banyak banget juga ya Mbak dampaknya untuk petani ya. Kalau kendala nih Mbak selama melakukan program ini, ada nggak Mbak kendala yang khususnya dihadapi oleh Mbak Yanti, dan kira-kira gimana Mbak Yanti meresponnya? Betul. Setiap ada proses kita pasti akan ada kendala. Gimana? Jadi awal untuk SDA awalnya sumber daya alam yang benar-benar tidak dimanfaatkan akhirnya termanfaatkan. Dimana SDM juga yang agak susah kita ajak, itu kita harus dampingi benar-benar, dan kita benar-benar harus mengikat dengan sesuatu kayak seperti korporasi itu. Itu yang membuat mereka akan mandiri tapi maju dari petani untuk petani. Yang itu kita kembangkan sih. Jadi Mbak Yanti juga melakukan pendampingan ya? Ya betul, sampai sekarang. Oke. Nah kalau ekspornya tadi menarik banget Mbak Yanti, sudah ekspor ke beberapa negara juga ya Mbak Yanti ya, termasuk Timor Leste dan Malaysia. Sebenarnya gimana nih Mbak Yanti, mungkin target kedepannya atau next stepnya, kira-kira ada rencana untuk memperluas ekspornya lagi nggak nih Mbak Yanti? Insya Allah kita udah kerjasama juga dengan kementerian. Bulan depan akan diajak ke beberapa negara juga. Itu salah satunya Hong Kong. Hong Kong, wah tepuk tangan dong nih teman-teman nih. Ada servis ke Hong Kong ya, wah keren banget nih. Ini dari Mataram loh ya, dari Mbak Yanti. Ini mungkin teman-teman bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman semua. Nah mungkin selanjutnya boleh aku beralih ke Pak Fasli, Prof. Fasli. Nah, Prof. Fasli, nah dalam perjalanan Prof sebagai juri, kira ini sebenarnya apa nih yang Prof lihat yang mungkin bisa menjadi insight untuk teman-teman di sini, sehingga mungkin teman-teman di sini menjadi tergerak juga memberikan kontribusi manfaat untuk sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebetulnya ciri anak muda itu, mereka itu sangat peka pada ketidakadilan. Mereka selalu ingin mengeksplorasi hal-hal yang baru dan selalu ingin di-challenge dan mau untuk mengatasi tantangan, dan juga punya empati kepada masyarakat yang membutuhkan. Biasanya itulah ciri-ciri minimal dari seorang anak muda. Nah, jumlah anak muda di Indonesia saat ini kalau kita ambil yang berhubungan dengan satu Indonesia Awards ini, umur 15 sampai 35, rata-rata per tahun tuh kita punya penduduk sekitar 4 juta ya. Jadi kalau ini adalah 20 tahun kali 4 sekitar 80 juta. Inilah potensi anak muda yang menjadi penentu apakah bonus demografi nanti di Indonesia bisa dimanfaatkan menjadi betul-betul bonus yang melihatkan produktivitas, melihatkan kesejahteraan, membuat bangsa kita maju untuk mencapai Indonesia emas yang kita cita-citakan tahun 2045 nanti, satu abad Indonesia merdeka. Sangat bertumpu kepada anak muda yang sekarang menjadi kekuatan terbesar Indonesia. Nah, dalam kedua hal tadi, jumlahnya banyak, mereka punya sikap-sikap yang heroik, yang mau berkorban, berani wanita tantangan, peka pada ketidakadilan. Maka kita melihat anak-anak muda inilah sebenarnya sumber inspirasi dan inovasi bagi bangsa. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat sosial media, berita-berita, banyak kadang-kadang kita tuh stres gitu ya, kok Indonesia tuh gelap gitu ya, banyak hal-hal yang ini kurang, sana kurang ya, itu Pak ada ya, dan kita akui. Tapi kita lupa bahwa betapa banyaknya anak-anak muda, terutama yang membangun dirinya, membangun komunitasnya tanpa pamrih, dan mereka melakukan itu tanpa dilihat, kadang-kadang dalam kesunyian, tidak tahu orang bahwa dia sudah memberikan sesuatu yang berlebih dari
panggilan tugasnya sebagai seorang anak muda. Nah, saya melihat inilah yang perlu kita cari, kita temukan, kita pupuk dan nurture kata orang, karena inilah yang akan menjadi kekuatan besar bangsa kita. Seperti Bu Nur dulu waktu ditemukan oleh Astra, dia masih berhubungan hanya dengan 10 petani. Jadi kan dari skala kan kecil nampaknya. Tapi kita melihat dedikasinya, visinya, komitmennya dalam kesunyian, orang nggak tahu itu ya berarti ya. Malah nggak dilirik-lirik ya. Nah, ternyata dia memberikan suatu yang saat ini menurut saya luar biasa. Menjangkau 1000 petani lebih, mengekspor bahan yang kadang-kadang untuk ditanam dia ragu orang kan, sekarang bisa menjadi bermanfaat. Nah, saya yakin di antara yang hadir dan teman-teman Anda itu banyak seperti ini. Tidak usah dilihat besar kecilnya skalanya. Karena kadang-kadang kita melihat kalau mereka sekarang Ibu Yanti kan udah wah gitu. Kita justru mencari yang tadi, yang baru mulai, yang di tempat tersulit, dan dia selalu mencoba apa yang bisa dia berikan. Nah, inilah yang saya yakin anak-anak muda ini nanti akan menjadi pilar-pilar yang memperkuat kepada bangsa. Jadi karena itu saat Indonesia Award ini sangat tepat mencari anak-anak muda dimanapun dia berada, makin terpencil makin bagus, karena kita tidak lagi mencari juara-juara nasional, tidak boleh masuk di sini. Orang-orang baru yang punya ide, yang mengabdi pada masyarakat di sekitar mereka. Jadi itulah harapan kita. Nah, itu tadi teman-teman semua anak-anak baru ya, dan Satu Indonesia Award-nya tidak melihat besar kecil skalanya ya, bahkan mungkin dari awal banget itu justru menjadi bisa saja menjadi poin plus ya, karena nantinya akan bisa terus berkembang seperti Mbak Yanti dari hanya 10 petani sekarang sudah menjadi 1000 petani. Tepuk tangan yang boleh. Prof, boleh nggak diceritakan mungkin ada kisah inspiratif penerima Satu Indonesia Awards yang mungkin paling berkesan bagi Prof? Kira-kira ada nggak? Iya, tadi mungkin sebagian sudah disajikan ya, dan di NTB selain dari Bu Yanti juga ada Tuan Guru ya, Tuan Guru Marwan. Tapi saya mau membawa cerita yang lain satu. Jadi ada seorang anak muda perempuan berhijab, sekolah di Universitas Patimura, berasal dari Banda Neira. Dia tamat di Fakultas Ilmu Pendidikan di sana, dan dia tertarik dari cerita-cerita temannya bahwa betapa menantangnya kondisi pendidikan di Papua Barat, terutama di Manokwari, di suku Arfak ya, di sebuah desa di sana. Jadi itu dia tamat, terpanggil kerelawanannya, tanpa gaji, tanpa segala macam, dia datang ke desa itu, Mas Azul, kemudian mengabdi untuk karena anak-anak di sana terutama perempuan itu umumnya sampai kelas 3 SD saja. Kemudian sudah kelas 3 SD sudah drop out karena menurut suku dan budaya di sana tidak usahlah perempuan sekolah tinggi-tinggi. Jadi dia dengan keterpanggilan itu dia buka sekolah mulanya pemberantasan buta huruf, karena mereka ini buta huruf tidak bisa baca tulis itu. Kemudian dia kembangkan dengan mengajar mereka berwirausaha. Kemudian dia ajak anak-anaknya yang untuk bisa bermimpi bagi sekolah ini bisa sedikit mungkin ada peluang-peluang. Tapi karena gerakan dia itu, akibatnya perempuan-perempuan yang tadi buta huruf itu dan sekarang sudah bisa membaca, sudah bisa berwirausaha, nokennya sudah bisa dibantu dijualkan segala macam. Timbul gaya-gaya hidup mereka yang lebih bebas, yang lebih proaktif. Akhirnya laki-laki di sana kurang senang. Nah, dia sampai dikasari, malah ada seksual harassment segala macam, sampai kepalanya robek gitu ya karena dikerasi, dan kemudian oleh orang tuanya disuruh dia pulang. Gak usah lagi, kan kamu bisa banyak kerjaan yang lain, kamu kan sarjana guru, kenapa harus di sana? Jadi waktu dia mau pulang itu karena kekerasan itu, menangislah murid-muridnya ini, namanya Ibu Rasni ya. Kalau Bu Rasni nanti pergi, itu kami ini akan jadi apa? Jadi itu terngiang-ngiang terus dari dia. Jadi waktu dia karena kesehatannya perlu dipulihkan, dia pulang ke Ambon, dia tinggal dengan orang tuanya, tapi panggilan dari murid itu terngiang-ngiang terus. Akhirnya dia tanya sama muridnya, kalau saya kembali lagi, kalian betul-betul sungguh-sungguh untuk belajar? Iya. Bagaimana ke masyarakat? Masyarakat sudah kami jelaskan. Nah, sekarang rasakan
begitu berasnya keluar, kita nggak ada pembelajaran sama sekali. Jadi mereka malah menyerang laki-laki di sana, betapa merugikannya sikap-sikap mereka yang tidak ramah terhadap Bu Rasni ini. Hanya mereka membuat surat meminta kembali lagi, dan kemudian Bu Rasni kembali dan mengembangkan, sehingga selain dari buta hurufnya teratasi, anak-anaknya punya mimpi, pendidikan kewirausahaan dia bangun, dan ekonominya baik. Ini contoh betapa seorang perempuan sederhana bisa merubah sebuah daerah yang kalau tidak ditemui oleh Bu Rasni ini mungkin masih tetap banyak buta huruf, tidak berkembang, perkawinan usia muda terjadi di sana. Jadi itu menurut saya udah 7 tahun yang lalu cerita itu, tapi masih berbekas di saya. Terima kasih. Banyak sekali cerita-cerita ya Prof ya sebenarnya ya Prof ya. Ya bayangkan kan 13.000 ini yang terbaru ini. Jadi setiap mereka itu memang punya cerita-cerita sendiri, apalagi yang juara-juara. Iya betul sekali. Nah tadi Pak yang menarik dedikasinya Mbak Rasni ini ya juga yang juga menjadi terngiang-ngiang bagi siswanya sendiri yang justru pengen Mbak Rasninya balik gitu ya Prof ya, dan ingin melanjutkan programnya. Nah kalau harapan untuk Satu Indonesia Awards ini dari Prof kira-kira ada nggak? Harapan saya adanya siapapun, baik kita masing-masing maupun teman-teman kita yang kita ketahui, kalau ada kira-kira sesuatu yang dia lakukan yang menurut kita ya apalah inspiratif lah ya, sesederhana apapun laporkan, usulkan untuk masuk sini. Yang kedua, terlepas menang tidaknya kita udah masuk dalam sebuah komunitas yang dibawa Bina Astra. Jadi Mas Boy bisa ceritakan. Jadi peluang untuk ditambah pendidikan, ditambah keterampilan, dibuka akses permodalan, kemudian berbagi dengan jaringan, dapatkan motivator, itu dimungkinkan oleh paguyuban di bawah Grup Astra ini. Jadi karena itu saya juga dengan Mbak Yanti tadi bicara panjang lebar bagaimana di NTB sendiri, baik yang pernah mendaftar dulu maupun jadi finalis atau jadi juara provinsi maupun juara nasional, itu kita perkuat paguyubannya, berbagi, menjangkau adik-adik yang baru yang memang bersemangat untuk membuat sesuatu, dan mudah-mudahan makin banyak nanti peserta dari Mataram dan dari NTB, dan makin banyak juara-juara nasional yang beri inspirasi kepada bukan Indonesia aja, pada dunia datang dari Provinsi NTB. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan dong untuk Prof. Asli. Nah, jadi menarik ya Prof ya. Jadi sekalinya bergabung dengan keluarga Satu Indonesia Awards ini, nanti teman-teman bisa semakin berkembang, ada juga pendampingan dan juga bisa memungkinkan untuk mengikuti komunitas-komunitas lainnya di Astra dan Satu Indonesia Awards. Nah, saya ingin beralih ke Direktur Utama Tempo, Mas Azul. Selamat pagi. Halo, Mas Azul. Selamat pagi. Mas Azul, langsung aja nih. Nah, kalau dari Mas Azul, bagaimana kesan Mas Azul sebagai Dewan Juri saat melihat banyaknya kontribusi positif dari generasi muda seperti Mbak Yanti ini? Iya, makasih Adita. Jadi saya lihat memang dalam beberapa tahun saya menjadi juri ya, saya lihat generasi muda ini bedanya dengan generasi saya, Pak Fasli dan sebagainya, atau Mas Boy, itu adalah dia tuh nggak mau dimasuki dalam satu kotak gitu. Jadi anak muda itu cirinya dinamis, bergejolak, gelisah melihat lingkungannya, dan nggak bisa dikotakin gitu. Jadi dia maunya keluar dari kotak kemapanan itu. Nah itu semua terjadi kenapa? Karena anak muda itu satu, bebannya belum banyak kan, belum banyak pikiran kalau kata Mas Boy gitu. Jadi kalau dia ketemu sesuatu, dia pengen mengubah sesuatu, barangkali kadang-kadang suka exaggerate, suka terlalu semangat, tapi nggak apa-apa gitu. Dia pengen ngubah aja gitu. Dia belum mikirin nih, kalau di generasi saya pasti sudah mikirin kalau saya mengubah ini, dukungan birokrasinya gimana, dukungan logistiknya gimana, implikasi politiknya gimana, waduh rumit banget gitu. Tapi kalau anak muda kayak Mbak Yanti ini nggak mikir, jalan aja gitu kan, dia jalan aja. Nah itu yang membuat bagaimana generasi muda itu sangat-sangat relevan ya, sangat-sangat relevan. Kalau kita bicara hari ini, tadi juga ada angka statistiknya disampaikan panitia bahwa di NTB itu kebanyakan di wirausaha ya, wirausaha. Tapi saya kira tidak tertutup kemungkinan untuk memasuk ke wilayah-wilayah yang lain, kepedulian sosial, seni bahkan gitu. Saya mau kasih contoh misalnya, barangkali sebelum contoh, yang
di Astra ini kalau lihat dari profilnya itu semua adalah orang-orang atau anak-anak muda yang semangatnya tinggi dan engage dengan persoalannya. Engage itu nyambung dengan persoalannya karena dia lihat sendiri, dia nggak create persoalan, dia merasakan persoalan berdasarkan sensitivitas di dalam dirinya gitu. Nah dari situlah kemudian muncul rasa gelisah ingin memperbaiki, dan dari sana kemudian dia melakukan perubahan, dan dari itu semua maka kita lihat kalau dari pengalaman selama ini sustain atau berkelanjutan gitu. Saya mau kasih contoh misalnya yang menang tahun 2022 ya, itu adalah seorang anak muda, dia adalah ahli hukum lulusan dari Universitas Indonesia yang membuat sebuah kolaborasi bersama untuk bikin perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kekerasan seksual itu biasanya korbannya nggak mau ngomong karena takut dimarahin, karena pelakunya umumnya dalam berbagai kasus adalah orang-orang dekat, jadi selalu takut dipecat, takut dipukul dan sebagainya. Nah dia bikin satu sistem di mana para pelapor itu bisa anonimus, bisa nggak ketahuan siapa gitu. Nah setelah kita dalamin dan diakui sendiri oleh yang bersangkutan, dia sendiri adalah ex korban gitu. Jadi dia sampai nangis waktu cerita itu. Jadi dia ngerasa engage betul dengan persoalan, dan saya harus melakukan sesuatu. Nah inilah yang menurut saya menjadi sangat penting dan kadang-kadang mengharukan buat kita yang jadi juri yang melihat dari luar panggung gitu ya, dari melihat dari luar persoalan. Oh ternyata potensinya tuh gede banget. Mbak Yani saya kira contoh yang paling nyata lah. Ya nggak pernah ngeliatin sorghum gitu, tiba-tiba punya gagasan terus dikelola. Kalau dia datang dari dunia yang lain pasti nggak bakalan engage dengan sorghum kan, karena dia anak situ ya. Kalau bahasanya Mas Boy, akamsi, anak kampung sini ya, memang itulah persoalan yang dia lihat gitu. Saya kira itu Anita. Ya, menarik ya Mas Azul. Jadi mungkin anak muda ini sebenarnya sekarang mikirnya masih belum banyak ya. Jadi makin tua sebenarnya makin pusing ya berarti ya. Jadi kita nggak boleh tua ya. Saya juga pengen begitu sebenarnya. Pengennya tetap muda ya. Tapi nggak bisa. Nah jadi mungkin bahkan program-programnya yang sebenarnya dirasakan di lingkungan terdekatnya dulu ya Mas Azul ya, yang mungkin bisa dikembangkan jadi sebuah solusi-solusi gitu ya justru ya. Nah Mas Azul, kalau apa sih sebenarnya yang membuat Satu Indonesia Awards ini menjadi ajang yang patut diikuti oleh para generasi muda? Saya kira saya ikut pernah jadi juri di beberapa kesempatan ya, tapi saya harus, bukan karena saya di sebelahnya Mas Boy, tapi saya harus puji bahwa Satu Indonesia Award adalah satu award yang atau penghargaan yang sustain, yang berkelanjutan, dan para mereka yang terpilih, menang dan sebagainya itu nggak pernah dilepas, jadi nggak pernah hit and run. Jadi terus dihubungi, terus dikontak, terus ditanyain persoalannya, dan saya kira nanti Mbak Yanti bisa cerita bagaimana engagement itu bisa terus dilakukan. Jadi itu, lalu kemudian tentu saja adalah penjurian yang sangat-sangat serius. Kita punya berapa juri Mas Boy? 10 juri dari berbagai latar belakang, jadi kita berdebat bisa sangat keras ya Pak Fasli gitu untuk milih, tapi kita percaya begitu kita pilih, kita bisa mempertanggungjawabkan memang anak ini serius banget gitu. Nah keseriusan itu kan diukur dari berbagai macam ya, soal engagement saya katakan tadi, lalu dia mikirin sustainability-nya, dia mikirin model bisnisnya misalnya untuk wirausaha dan seterusnya. Jadi kalau dia terpilih tuh saya yakin memang the best ya, memang yang terbaik yang ada. Kalau harapannya nih untuk para penerima Satu Indonesia Awards, mungkin seperti Mbak Yanti dan yang lainnya. Saya tentu berharap nggak berhenti ya. Satu Indonesia Award itu bukan akhir dari pencapaian teman-teman dalam berkarya dan berkreasi. Ini harus dilihat sebagai awal. Support dari Astra kepada teman-teman yang ikut dan menang itu adalah sebuah upaya untuk membuat teman-teman menjadi lebih bersemangat karena merasa tidak sendiri. Banyak sekali nanti kalau kita mau bahas di pelosok-pelosok negeri yang barangkali awalnya para pemenang atau pegiat ini merasa sendirian gitu. Misalnya di Papua tadi Pak Fasli cerita, ada yang anak Papua banyak yang belum bisa belajar seperti halnya kita-kita yang di luar Papua. Nah itu dia berkontribusi bagaimana ngumpulin anak-anak. Barangkali kalau kita lihat secara demografis ini kesepian banget di satu titik di pulau yang sangat
luas, tiba-tiba dia ngumpulin anak-anak di situ. Nah begitu dia bergabung sama Astra, cakrawalanya terbuka. Ya, engagement dia dengan dunia luar semakin terbuka, dan dengan demikian dia bisa memberi inspirasi buat orang lain. Nah, menarik banget nih Mas Azul. Jadi sekalinya bergabung dengan keluarga Satu Indonesia Awards membuka banyak peluang lainnya ya sebenarnya ya Mas Azul ya. Nah baik, saya ingin lanjut ke Head of Corporate Communications Astra, Pak Boy. Yes, gimana kita? Pak Boy, nah Satu Indonesia Awards ini kenapa Pak Boy lebih fokus kepada generasi muda ya Pak sebenarnya? Nah itu kenapa Pak Boy? Kenapa generasi muda? Ya, jadi Astra percaya bahwa masa depan Indonesia terletak di tangan anak-anak muda Indonesia, ya kan? Kalau lihat populasi Indonesia paling besar di anak-anak muda, ya kan? Dan anak-anak muda inilah yang akan meneruskan kami semua di depan sini untuk bisa membuat Indonesia semakin maju. Dan juga Satu Indonesia Awards itu memang dibuatnya momentumnya Hari Sumpah Pemuda. Ya, kita nggak boleh lupa sama sejarah bahwa Indonesia juga digerakkan oleh anak-anak muda sejak zaman dulu. Ini contohnya ada Mbak Yanti di sini, di belakang sana ada Marwan Hakim, sahabat saya yang juga penerima Satu Indonesia Awards. Coba berdiri, Mas Marwan Hakim, luar biasa. Ini dari Aiker apa ya? Ini bidang pendidikan kalau Mas Marwan. Jadi ada 5 bidang yang kami cari. Ada bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, lingkungan, dan juga teknologi. Ini anak-anak muda ini harus bisa mengisi berbagai bidang tersebut. Jadi tidak hanya bidang kewirausahaan saja. Ya, juri-jurinya pun juga tadi ada 10 juga mewakili bidang-bidang tersebut. Ada Prof. Emil Salim untuk lingkungan, ada Prof. Nila Muluk untuk kesehatan, Prof. Fasli Jalal untuk pendidikan, ada Bu Tri Mumpuni untuk bidang kewirausahaan, Pak Ono Purbo untuk bidang teknologi, Mas Azul juga, ada Billy Pun, ada Dian Sastrowardoyo dari Asal dan saya, dan juga Diah Suran. Ini mudah-mudahan ke-10 Dewan Juri ini bisa mencari terus anak-anak muda Indonesia yang bisa membantu menggerakkan dari daerah masing-masing dan juga memajukan Indonesia dari daerah masing-masing. Dan tidak sampai di situ, karena para penerima Satu Indonesia Awards ini juga betul-betul kami integrasikan dengan program-programnya Astra. Ya, jadi ada Kampung Berseri Astra. Ada 170 kampung berseri Astra tersebar di seluruh Indonesia. Ada Desa Sejahtera Astra. Ini ada 1060 desa di seluruh Indonesia yang bisa diintegrasikan. Salah satu contohnya Mbak Yanti ini juga menggerakkan Desa Sejahtera Astra yang di bidang sorghum ya, Mbak Yanti ya. Jadi jangan dilihat dari dana yang diberikan untuk kegiatan oleh Astra ya, tapi juga dilihat dari pembinaan kegiatannya. Bagaimana program-program teman-teman muda ini harus berlanjut. Jangan berhenti sampai dapat award saja, harus berlanjut sampai bisa ekspor kemana-mana ya Mbak Yanti ya. Sekarang udah ke Singapura, ke Hong Kong bahkan nanti ya, dan beberapa negara-negara yang lain. Ini luar biasa. Tadi Pak Fasli cerita dari 10 petani sekarang menjadi 1000 petani yang Mbak Yanti sudah kembangkan. Artinya banyak sekali potensi anak-anak muda Indonesia ini yang bisa terus berkembang bersama Astra. Ya, mudah-mudahan itu bisa sedikit menjawab Mbak Rita. Terima kasih Pak Boy. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau yang membedakan Satu Indonesia Awards ke-14 tahun 2023 ini dibanding tahun-tahun sebelumnya apa? Tadi mungkin teman-teman sudah sedikit menyaksikan video ada terkait sustainability. Mungkin boleh dijelaskan Pak terkait sustainability ini sebenarnya seperti apa? Ya, jadi sedikit gambaran buat teman-teman semua. Setiap tahun kami Dewan Juri bersama para mitra, di sini ada dari Tempo, Antara, Kumparan, IDN Times, juga yang on top ya, yang jadi mitra kami, itu selalu berdiskusi. Ada diskusi panel juri. Kami berdiskusi bersama-sama untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Dan setiap tahun kami melakukan evaluasi. Seperti contohnya pada saat masa pandemi lalu, kami juga akhirnya meluncurkan sebuah kategori baru waktu itu, pejuang tanpa pamrih di masa pandemi. Ya, jadi setiap tahun pasti ada sesuatu yang kami lahirkan lah untuk melakukan improvisasi daripada program kami ini. Tahun ini, tahun 2022 lalu kami melihat
apa yang sudah dilakukan sebelumnya, dan untuk tahun ini 2023 kami melihat aspek sustainability harus dikuatkan lagi. Jadi kriteria penjurian itu ada 5 ya. Yang pertama adalah motif. Apa yang mendorong anak-anak muda ini untuk melakukan kegiatannya? Apa yang mendorong mereka dari hatinya untuk membantu masyarakat sekitar? Apakah dari lingkungannya untuk membuat suatu program yang bermanfaat gitu ya? Jadi motif yang pertama. Yang kedua adalah obstacles. Apa tantangan-tantangan yang mereka hadapi yang mereka bisa lalui melewati itu semua. Kemudian outcome, apa yang dihasilkan, outreach, apa yang dicakupannya seberapa dampaknya seberapa besar, ya. Dan yang terakhir adalah mengenai sustainability. Nah ini kita lihat lagi. Kalau dulu tahun-tahun sebelumnya kami hanya melihat bahwa yang penting programnya ada berlanjut, continue gitu ya. Tapi karena Astra tahun lalu sudah meluncurkan Astra 2030 Sustainability Aspirations, ya ada 10 aspirasinya Astra di situ untuk terkait environment, social and governance, ya lingkungan, kemudian sosial juga governance. Kemudian juga kami melihat aspek Sustainable Development Goals, ya SDGs. Jadi kami kolaborasikan untuk memperkuat aspek sustainability, di mana program-program dari teman-teman ini harus juga selaras dengan ESG dan SDGs tadi itu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa membuat kontribusi yang lebih baik lagi buat Indonesia dengan melihat aspek sustainability yang lebih kuat lagi. Nah baik, jadi harus selaras dengan ESG ya Pak ya, Environment, Social, and Government. Bahkan ada unsur SDGs-nya tadi ya Pak Boy ya. Nah kalau harapan dari Astra terhadap generasi seperti apa? Ya, jadi untuk teman-teman muda, Satu Indonesia Awards ini adalah sebuah platform untuk teman-teman muda masuki, ya. Jadikan ini sebagai platform untuk tempat berkumpulnya teman-teman muda semua untuk berkolaborasi bersama-sama. Tidak hanya sampai di tingkat nasional, tingkat provinsi pun seperti Mbak Yanti ini juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, para perjuang untuk menggerakkan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan teman-teman muda tetap terus bersemangat. Kalau tadi meminjam kata-kata yang disampaikan oleh Pak Wali adalah harus istiqomah, ya kan? Kita harus terus continue. Kadang-kadang anak-anak muda ini kalau sudah bertemu dengan tantangan gitu ya, kemudian kesulitan, terus berhenti gitu kan ya, terus meninggalkan apa yang diawali sejak pertama kali. Kadang suka berubah lagi programnya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada teman-teman semua. Terus aja mencoba lagi sampai berhasil. Contohnya sudah ada di depan sini, contohnya Mbak Yanti, Mas Marwan di sebelah belakang sana sudah berkembang terus program-programnya dengan giatnya mereka, dengan istiqomahnya mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi diharapkan terus berkelanjutan ya Pak Boy ya. Jadi jangan hanya berhenti di sampai terima kasih. Nah, aku lanjutin lagi. Nah, tadi mungkin programnya diharapkan berkelanjutan ya Pak Boy ya. Mungkin tidak hanya sampai periode tertentu saja gitu. Jadi harus terus maju, terus mengembangkan programnya gitu. Karena anak-anak muda ini pasti terus berinovasi ya Pak Boy ya, gitu untuk menjalankan program-programnya. Nah, ini sudah masuk sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan nih untuk narasumber-narasumber di sini. Sudah dikumpulkan oleh panitia. Sebelumnya aku ingin menginformasikan lagi mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa scan QR code yang ada di sini. Nanti pertanyaannya akan kita tanyakan di sini. Nah, untuk pertanyaan pertama ini ada dari Hendri Haryawan untuk Mbak Yanti. Nah, Mbak Yanti pertanyaannya panjang nih Mbak. Siap-siap ya? Nah, bagaimana caranya Mbak Yanti agar tetap konsisten dalam merangkul petani yang awalnya hanya 10 hingga sekarang korporasi petani sorghum yang bekerja sama dengan Mbak Yanti hingga 1000. Pasti itu tidak mudah untuk tetap selalu konsisten ya Mbak Yanti ya.
lebih kita tahu di desa inovasi pertanian kurang untuk diterapkan. Nah, sebenarnya apa yang Mbak Yanti tetapkan dan sehingga jadi gigi memperjuangkan petani-petani sorghum itu? Silakan Mbak Yanti. Intinya kita konsisten, dimana untuk mengikat petani yang awalnya 10 jadi 1000 itu kita terus dampingi. Jadi korporasi itu kalau mereka sudah maju, mereka bisa mandiri. Kita bebas memberikan mereka pasar, peluang untuk memasarkan olahannya ke tempat yang lain. Dan petani yang ingin maju lagi silahkan bergabung ke kami. Itu yang membuat kami sampai saat ini akan terus bertambah petani kami. Intinya sih konsisten. Jadi terus banyak jadinya petani-petani yang ikutan ya Mbak ya, ikutan untuk bergabung dengan Mbak Yanti. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Azul. Mas Azul, bagaimana tips untuk generasi muda supaya mau bergerak untuk membantu sesama? Karena kadang kita merasa takut dan kecil dengan potensi kita. Jadi mungkin anak-anak muda ini ngerasa takut untuk mulai gitu, karena takut kurang berdampak atau apapun itu. Nah, itu kira-kira gimana Mas Azul? Saran saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, gitu. Biasanya sensitivitas dan keberanian itu datang kalau kita banyak main, gitu ya. Kalau mainnya jangan main ngawur-ngawur ya. Maksud saya main itu keluar dari lingkungan, keluar dari rumah, bergaul dengan sebanyak mungkin orang, supaya kita makin banyak ketemu orang. Karena keunikan lingkungan sekitar kita hanya bisa kita temukan kalau kita keluar. Jadi keluarlah dari kamarmu, keluarlah dari rumahmu, keluarlah dari kelasmu. Saya nggak bilang kamu bolos ya, sekolah tetap gitu, tapi abis itu ya harus bergaul. Itu jangan eksklusif, jangan menutup diri, bergaul dan jangan bikin judgement apapun dengan lingkungan gitu. Jadi kalau ada orang barangkali secara sosial ekonomi lebih beruntung dari kita, terus kita ngejudge gitu, wah dia kan orang kaya misalnya gitu. Sebaliknya kalau kita ketemu orang yang secara sosial ekonomi lebih gini, terus kita ngejudge juga gitu dengan judgement yang belum tentu benar. Bebaskan kepala kita dari penilaian semacam itu. Jadi diserap aja. Nah, kalau kita ketemu dengan semakin banyak orang dan kita terbuka terhadap penderitaan orang lain, pengalaman orang lain, maka dengan sendirinya di kepala kita akan terjadi satu proses yang memilah dan memilih mana yang benar, mana yang nggak benar, apa yang bisa dikerjain dan sebagainya. Kalau kita nggak pede, nggak confidence dengan rasa dengan potensi yang kita punya, maka ketemu dengan orang kayak Mbak Yanti akan membangkitkan rasa percaya diri kita. Oh ternyata bisa ya gitu. Atau baca buku gitu kan, karena lingkungan itu juga nggak semuanya bisa dirangkuh secara fisik. Kadang-kadang pengalaman orang di luar negeri dan sebagainya kita bisa peroleh dari buku. Saya nggak bilang misalnya sosial media itu pasti jelek, enggak, banyak banget yang kita bisa pelajari dari sosial media gitu ya. Jadi pinter-pinter memang kita mesti memilah dan memilih apa-apa yang kita bisa. Jadi pada akhirnya menurut saya kalau kita terbuka dan open mind terhadap lingkungan kita, maka ada resultante di dalam kepala kita, ada satu proses di mana kita mencapai satu kedewasaan tertentu dan di dalamnya adalah keberanian dan ketidaktakutan pada resiko. Saya kira itu. Ya, jadi mungkin anak muda sekarang untuk keluar dari kotaknya, jangan terkotak-kotak gitu ya Mas Azul ya, dan mungkin bahkan keluar dari zona nyaman dan juga melihat banyak dunia luar gitu. Kalau kata anak zaman sekarang biasanya kalau kayak gitu mainnya kurang jauh loh gitu. Emang mainnya harus jauh ya? Mainnya harus jauh, tapi jangan jauh-jauh ya, nanti nyasar. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Boy dari Rani Hayani. Nah, Pak Boy, apa yang mendasari Astra memiliki fokus pada sustainability dalam program Satu Indonesia Awards, Pak? Ya, jadi kalau aspek sustainability ini memang sudah sejak awal di Satu Indonesia Awards kami sudah ada. Memang aspek ini yang selalu kita lihat bahwa program-program ini harus berlanjut. Ya kan, apakah itu konteksnya dia masih dengan model yang sama atau berkembang lebih jauh lagi seperti contohnya Mbak Yanti gitu ya. Jadi ditambah dengan aspek lingkungan tentunya.
semakin hari semakin kesini kita lihat isu-isu lingkungan cukup banyak gitu ya. Bagaimana program-program ini juga bisa selaras dengan aspek lingkungan yang kita harus perhatikan. Semakin dia juga memperhatikan hal-hal tersebut, semakin nilainya lebih besar, kan gitu ya. Jadi tadi ada 5 kriteria tadi, salah satunya sustainability. Ketika program-program itu juga memperhatikan aspek lingkungan, contohnya gitu ya, itu akan bisa memberikan nilai tambah lagi buat mereka. Oke, jadi aspek lingkungan ini dan aspek sustainability ya Pak Boya, ini lumayan, bukan lumayan, memang cukup penting gitu ya, karena kita mungkin program-programnya harus berdampak positif bagi lingkungannya juga, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Prof. Fasli, nah ini ada dari Rudi Hidayat. Mas Rudi bertanya, banyak nama besar dalam Dewan Juri Satu Indonesia Awards. Bagaimana proses akhirnya bisa menyatukan suara Dewan Juri untuk akhirnya memilih penerima apresiasi setiap tahunnya? Tadi kan cerita ada dari berbagai bidang dan mungkin ada diskusi atau mungkin bahkan berdebat tapi positif ya, Prof. Ya. Nah itu gimana, Prof? Spill-spillnya nih untuk teman-teman ini. Terima kasih Anita. Jadi pertama kan kita berpegang kepada 5 prinsip tadi. Benarkah ini ide yang genuine, yang betul-betul lahir dari dirinya? Misalnya Marcel ya, Marcel yang dari perawat dari Papua itu, dia ide dasarnya itu adalah karena waktu bapaknya sakit keras, itu dia melihat seorang perawat tanpa pamrih merawat bapaknya itu sungguh-sungguh. Waktu dia masih kecil, sesudah lihat pahlawannya ini, dia mau jadi perawat. Dia cari cara, dia sekolah di Poltekkes, dan kemudian dia tiru apa yang dia lihat di wajah role modelnya. Dia berkeliling berhari-hari di jalan menjangkau pasiennya. Jadi ini kita cari seberapa genuine, seberapa asli ide kenapa dia melakukan itu. Nah ini kita bisa perdebatkan, tapi kita tahu nih, ini hanya ide biasa saja. Ini lumayan, tapi rasanya dasarnya tidak cukup kuat. Nah, kita temukan seperti Mbak Rantini, Mbak Yantini ya, dan kemudian yang Marcel dan lain-lain. Yang kedua adalah tingkat struggle-nya. Jadi seberapa besar tantangan beri Rasni tadi itu, dia pakai jilbab, pergi ke komunitas Kristen, perempuan di tengah masyarakat patriarkat, iya kan? Dia datang ke sana, dikerasi sebabkan dia bertahan, dipukulin, dia kembali sebentar dia balik lagi. Nah ini struggle-nya ini kita akui, ya kan? Nah kemudian tentu dampaknya, seberapa besar dampaknya, dan kemudian dampak jangka pendek ada, tapi ada yang kita lihat juga apakah nanti outcome-nya yang lebih luas itu tergambar. Mbak Yanti dulu kan memang 10, tapi kita lihat cara bisnis modelnya udah memungkinkan untuk direplikasi. Nah kemudian tadi baru bagaimana keberlanjutan. Apakah ini sangat tergantung pada diri pribadinya. Padahal dia muda, dia mungkin bekerja, dia mungkin pindah. Seberapa bagus dia membangun sistem. Ada nggak orang-orang yang dia siapkan untuk menggantikan dia. Nah itu. Nah perdebatan kami gimana? Ya tentu macam-macam nih, Pak Emil dengan segala wisdomnya, sudah 4 kali jadi menteri gitu ya, Bu Nila dengan segala kecanggihannya. Jadi kita percaya pertama pembidangan tadi, kalau memang teknologi itu kita punya tokoh luar biasa, dulu dosen ITB mengundurkan diri untuk menjadi tokoh dunia gitu ya. Jadi kita dengar pendapat dia gimana, tapi kita challenge juga. Kesehatan kita minta juga Bu Nila dulu, tapi kita challenge juga, nanti Pak Emil gitu juga. Nanti teman-teman yang punya wawasan lebih luas, yang tidak terkait dengan sektornya seperti Mas Azul, Mas Boy ya, kemudian Dian Sastro, itu dia lebih segar lagi, apalagi Billy ya, anak muda, founder dari Yang Untung. Jadi ini menjadi sangat kaya, dari yang sudah 90 Pak Emil dengan yang umur 28 gitu. Ada kita di tengah-tengah ya, saya sudah 70 lebih ya. Jadi inilah yang membuat walaupun orangnya dari berlatar belakang, umur beda-beda, sudut pandang beda-beda, tapi proses itu oleh Astra dimungkinkan untuk kita bertarung sampai bertengkar pun boleh gitu ya, tanpa melihat siapa yang kita challenge idenya. Dan ini mudah-mudahan melahirkan kebersamaan bahwa ya paling tidak mayoritas sepakat
wah inilah orang yang kita tokohkan. Jadi banyak banget warnanya ya, warnanya banyak banget nih selama proses penjurian ini, walaupun setiap juri punya warna. Karena kami nampaknya dikit. Jadi karena variasi itu, kita juga melihat kalau ada outlier, ada nilainya yang aneh, itu kita tantang. Gimana dia menjelaskan? Bayi yang terlalu melebih-lebihkan, padahal ini biasa-biasa, kita nilainya tinggi sendiri, atau yang kikir. Kita melihat ini bagus, dia sedikit sekali kita tanya. Nah, akhirnya keluar pendapat dia dan baru akhirnya menemukan bagaimana yang sebenarnya. Jadi kita boleh merubah juga nilai yang sudah kita berikan. Begitu mendapat masukan-masukan tambahan dari juri yang lain, kita perbaiki nilainya. Jadi banyak banget warna, terus juga jadi banyak. Banyak banget warna, jadi semakin memperkaya bahkan proses penjurian ini, jadi banyak insight, banyak banget masukan karena dari berbagai bidang. Ya. Jadi teman-teman, ini kan mulanya kita tahun pertama itu hanya ratusan ya, nggak salah 200-an ya, 120. Bayangkan dari 120 naik 5.000, sekarang udah 13.000. Jadi kita semua yang masuk difilter oleh sebuah tim dulu, tim teknis. Jadi mereka melihat benarkah syarat-syarat itu terpenuhi, di filter. Kemudian yang 120 ya yang kita ya, 60 atau 60 terbaik menurut tim teknis ini baru kita kuliti, kita baca dokumennya, kita lihat semua websitenya segala macam. Kemudian kita adakan penilaian dulu, dilakukan video, didatangi mereka dan divideokan, benarkah kejadian ini, adakah pendapat dari orang-orang tertentu. Jangan-jangan dia aja yang pandai-pandai menulis atau pandai menyampaikan, diverifikasi. Berhari-hari tim Tempo dengan partner pergi ke daerah itu untuk verifikasi. Kemudian terakhir baru kita undang dia untuk presentasi, kita challenge lagi apakah betul-betul ide ini juri dari dia, mampu tidak dia berargumentasi dengan para juri yang tadi sangar-sangar pertanyaannya. Nah itulah yang jadi pemenang. Jadi banyak banget juga step-stepnya ya, Prof, dalam proses penjurian ini. Tidak semerta-merta hanya sekali saja, namun banyak sekali lapisan-lapisan step yang dilakukan partner maupun juri-juri semua. Nah baik, terima kasih Prof. Saya ingin lanjut ke Mbak Yanti nih. Mbak Yanti, ada lagi nih pertanyaannya dari Mbak Desi Fajar Rosna. Mbak Yanti, bagaimana cara kita membuat konsumen tertarik terhadap produk yang kita hasilkan sehingga produk itu bisa diterima di pasar secara luas, apalagi mungkin Mbak Yanti sudah mulai ekspor. Nah itu gimana kiat-kiatnya Mbak Yanti? Awalnya itu kita door to door, jadi memperkenalkan pelan-pelan dari rumah ke rumah, dari kalangan lingkungan tersendiri dulu. Terus terutama petani juga kita kasih pengembangan bahwa ini loh produk ini bisa dikonsumsi dengan seperti layaknya snack-snack yang biasa. Nah itu kita terus ikut, habis door to door kita sering ikut pameran, terus pakai pamflet, katalog, terus brosur. Nah akhirnya mereka kenal sedikit demi sedikit, kita terus kembangkan ke bahkan sampai marketplace gitu sih. Jadi mereka sudah kenal. Gitu. Jadi awalnya dari door to door ya, dari sebenarnya lingkungan sekitar dulu ya yang Mbak Yanti lakukan. Habis itu Mbak Yanti mulai memamerkan di pameran, beberapa pameran pasar itu ya, pasar lokal. Setelah itu merambah ke beberapa pameran. Setelah itu juga menyebarkan katalog-katalog seperti itu, dan juga mungkin sebenarnya banyak ya Mbak Yanti yang bisa dilakukan gitu, dan bahkan sampai sekarang sudah ekspor. Nah ini udah pasti banyak banget yang dilakukan Mbak Yanti. Nah selanjutnya ke Pak Boy, ada lagi nih pertanyaan untuk Pak Boy. Pak Boy, bagaimana peran Astra menjaga keberlanjutan program penerima apresiasi Satu Indonesia Awards? Ini gimana Bu? Ya, jadi bagaimana semua program harus ada keberlanjutannya. Kami di Astra punya yang namanya komunitas Astra. Ini yang di-lead oleh Pak Devin di sini, yang melakukan komunikasi secara terus-menerus dengan semua penerima Satu Indonesia Awards. Dan penerima Satu Indonesia Awards ini tidak hanya
sendiri yang 500 tahun lebih ini, profesi nasional, tapi juga bertemu dengan teman-teman komunitas dari Kampung Berseri Asra, penggerak-penggeraknya, ada 170. Kemudian juga dipertemukan oleh penggerak-penggerak Desa Sejahtera Asra, ada 1060. Jadi memang secara rutin kami melakukan terhubung langsung ya dengan mereka semua. Sehingga apa? Sehingga program-programnya bisa berkolaborasi. Misalnya Mbak Yanti di Lombok nih saat ini ya, bisa saja nanti bertemu dengan teman-teman yang penerima Satu Indonesia Awards atau penggerak kampung atau desa sejahtera asra yang di wilayah lain, Pulau Sumatera misalnya atau Pulau Kalimantan, bisa punya cabang di sana. Jadi harapannya semoga program-program ini bisa terus berlanjut ya, berkembang, tidak hanya di lokal Lombok saja gitu. Jadi program ini terus kita lakukan, pertemuan-pertemuan rutin kita lakukan. Masa pandemi agak sulit ya, kita secara online ketemunya ya. Dan mudah-mudahan setelah ini sudah kembali tidak ada COVID-19, kita bisa bertemu secara langsung. Waktu itu terakhir Pak Fasli ya datang ke Menara Asra, bertemu dengan beberapa teman-teman yang kami undang ke Jakarta waktu itu, dan mudah-mudahan bisa berlanjut lagi nih pertemuan-pertemuan dengan teman-teman komunitas Asra. Jadi banyak sekali program-program komunitas atau komunitas lanjutannya ya Pak Boy ya setelah mengikuti Satu Indonesia Awards ini gitu. Jadi programnya pun juga bisa ikut menjadi berkelanjutan seperti dan Bayani. Tambahan juga pembinaan kegiatan yang dilakukan oleh Asra ini juga bekerja sama dengan teman-teman dari tim ESR ya, yang tadi yang membina kampung, membina desa, selalu melihat kira-kira aspek mana yang bisa dikembangkan lagi gitu. Supaya apa? Supaya programnya jangan berhenti, jangan gitu saja. Kayak tadi misalnya 10 petani kalau tidak dikembangkan ya 10 petani saja kan. Tapi kita terus dorong supaya bisa menjadi 1000 petani, bisa ekspor tidak hanya ke satu negara, ke beberapa negara. Ya semakin besar jumlahnya. Kalau mungkin dulu hanya 1 kontainer, jadi 10 kontainer gitu misalnya ya. Amin gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus berkembang. Karena apa? Manfaatnya juga untuk kita semua yang ada di sini, ya kan? Untuk teman-teman para penerima Satu Indonesia Awards. Baik, menarik sekali Pak Boy, terima kasih. Nah, untuk menutup nih, aku boleh minta closing statement nih dari masing-masing. Mungkin dari Mas Azul dulu. Ya, makasih. Statement untuk teman-teman semua. Jadi saya kira jadikanlah Satu Indonesia Award ini sebagai sebuah pemicu, sebuah wadah agar kawan-kawan yang masih muda, yang syaratnya di bawah 35 tahun ini mau terlibat, ikut, berdasarkan apa yang dia miliki dengan sensitivitas yang mereka punya terhadap lingkungan sekelilingnya. Jadi nggak usah mendaki-daki, orang Jawa bilang nggak usah jauh-jauh ke tempat yang lain, tapi lingkungan tempat kita lah yang membuat kita punya inspirasi dan punya kreativitas. Dan manfaatkanlah Satu Indonesia Award ini sebaik-baiknya. Mantap, terima kasih Mas Azul. Mungkin Pak Fasli boleh? Jadi ide ini tidak perlu besar ya, dan yang penting dari hati masing-masing. Kalau belum memulai tapi berminat, mulai dari sekarang, karena nanti tahun-tahun depan itu ada kemungkinan untuk ikut mencalonkan diri atau dicalonkan oleh orang lain. Yang kedua, apapun hasilnya, bagaimana kita menyampaikan diri kita itu sudah bergema secara nasional ya. Anda akan masuk ke dalam sebuah database, profil Anda sudah akan masuk di sana. Dan juga kalau sekarang belum berhasil, kita boleh memperbaiki lagi dan masuk lagi tahun berikutnya, boleh. Jadi ini perjuangan yang tidak pernah berhenti. Dan walaupun tidak jadi juara, kalau ide ini cukup bagus, nah berbagai yayasan Asra akan mendukung nanti, akan datang tidak dalam kontes kompetisi ini, tapi dalam kontes pembinaan yayasan terhadap mutiara-mutiara yang sudah nampak kilatannya ini. Jadi jangan ragu ya, usulkan diri atau lihat teman-teman dan usulkan mereka. Terima kasih. Jangan ragu teman-teman, boleh tepuk tangan sekali lagi? Aku ke Mbak Yanti dulu, boleh closing statementnya? Buat teman-teman, keluarkan potensi kalian untuk pengembangan diri dan kemajuan bangsa. Itu aja sih. Makasih. Mantap. Singkat, padat, jelas. Pak Boy, silakan. Ya, kalau saya justru sering ketemu sama teman-teman muda. Mereka kebanyakan, saya mulai dari mana ya? Saya mulai gimana ya? Saya pengen nih kayak Mbak Yanti gitu ya. Karena bingung mulai dari mana. Mulai sesuatu dari yang paling kamu suka. Kamu sukanya apa? Kamu punya concern apa di lingkungan? Kamu kok keluar rumah ya, lihat sekitarnya gitu,
apa yang menggerakkan hati kamu untuk ingin kamu perbaiki. Itu yang kamu lakukan. Mulai tadi menurut Pak Fasli, mulailah, jangan bunda. Hal-hal kecil ya itu bisa menjadi besar. Jadi jangan menunggu besar, mulai sesuatu yang tergerakkan hatinya teman-teman semua untuk bisa membantu masyarakat sekitar. Gitu ya. Terima kasih Pak Boy. Ikutin kata hati, mulai dari hati. Aku boleh minta tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Terima kasih dan juga terima kasih kepada para narasumber untuk insight-insightnya. Nah,